karena penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang minggu berjalan ini, sehingga kami boleh terus ada, kami boleh terus berada dalam keadaan sehat, dan pada hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk bersama-sama menaikkan setiap doa-doa kami, menaikkan penyembahan kami, dan secara khusus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh masuk dalam hati dan pikiran kami, dan menjadi pedoman bagi kehidupan kami dalam menjalani setiap aktivitas kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan masih sangat jauh, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba pakai hamba, sehingga firman Tuhan yang disampaikan betul-betul berasal daripada-Mu dan boleh memberkati kami, boleh menegur setiap kami, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat-berkat baru dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pembacaan Alkitab yang menjadi perenungan bagi kita pada minggu ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Cuma satu ayat saja. Jadi kalau satu ayat begini biasanya senang ya, pasti cepat selesai. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8, saya akan membacakannya, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa mengikutinya di Alkitabnya masing-masing. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dan Sinode Pusat memberikan tema sebagai bahan perenungan kita sepanjang minggu ini, diberkati untuk menjadi berkat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kata diberkati untuk menjadi berkat ini adalah kata yang sering kita dengar ya, baik di lagu, di khotbah-khotbah, dan sering juga kita ucap untuk mengatakan diberkati untuk menjadi berkat. Tetapi kata ini jika didalami sebenarnya sangat sulit untuk dilakukannya, karena yang pertama kita harus merasakan dulu berkat-berkat dari Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa menjadi berkat. Tidak mungkin kita bisa menjadi berkat kalau kita belum merasakan berkat-berkat Tuhan terlebih dahulu. Makanya tema kita mengatakan diberkati untuk menjadi berkat, artinya kita merasakan dulu berkat Tuhan baru kita bisa menjadi berkat. Tetapi terkadang kalau kita sudah diberkati sama Tuhan, kita lupa ya, waktu masih Tuhan biarkan kita berada dalam kondisi yang kurang bagus, kita tanam lutut, berdoa sampai lutut bisa tembus di lantai ke bawah. Tapi begitu Tuhan berkati, kita lupa. Nanti hari Minggu bisa tidur lewat, nanti malam saja, nanti malam lagi bilang ibadah, tidak pergi ibadah. Atau kita utamakan diri sendiri. Kita ketika Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat-berkatnya, mungkin dalam segi finansial, uang, ada tiba waktu ibadah kita lebih memilih untuk jalan-jalan karena banyak uang ya. Kita tidak memikirkan nanti kalau uang sudah habis baru ibadah lagi. Atau sombong. Biasanya kalau orang belum masih berada dalam situasi yang kurang bagus, dia suka menyapa, tapi ketika dia diberkati terkadang dia sombong ya. Saya melihat ini biasanya terjadi kalau di Papua itu biasanya orang bilang serangan fajar. Saya tidak tahu di Palopo. Tetapi kalau misalnya di Papua, kalau mau pemilihan caleg atau calon legislatif, biasanya tuh calon-calon legislatif itu, baik sekali. Mereka menempatkan diri mereka tuh seperti saudara. Jadi kalau lari dengan kendaraan, mereka selalu baik. Kaca terbuka, mobilnya lari, tidak injak gas, cuma lepas kopling saja mobil merayap begitu sambil lambai-lambai. Tetapi ketika sudah diberkati menjadi dengan mempunyai jabatan, itu kaca naik tutup, gas
mentok di lantai mobil itu, tidak lihat orang lagi. Jadi itu adalah contoh-contoh ya, ketika orang diberkati terkadang bisa menjadi sombong, bisa lupa Tuhan dan utamakan diri sendiri. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi orang yang diberkati dan bisa menjadi berkat berdasarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca kitab 2 Korintus ini secara menyeluruh, surat ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan surat 1 Korintus. Karena di dalam kitab 2 Korintus ini lebih banyak menyoroti tentang persoalan-persoalan pribadi daripada ajaran doktrinal atau peraturan hukum gereja. Sifat Paulus secara pribadi sangat nyata di dalam kitab 2 Korintus ini, baik perasaan-perasaannya, keinginan-keinginannya, harapannya, dan juga rasa kewajibannya semua dipaparkan di hadapan para pembaca surat ini. Surat kedua Korintus ini memberikan pengertian yang sangat mendalam tentang kehidupan Paulus yang tidak diberikan oleh surat-surat Paulus lainnya. Surat ini dituliskan bukan hanya untuk membela dirinya terhadap beberapa kecaman yang dilontarkan oleh jemaat-jemaat di Korintus, tetapi juga terhadap fitnah yang dituduhkan kepada dirinya oleh musuh-musuh Paulus di mana saja dia memberitakan Injil. Jadi ternyata ketika Paulus memberitakan Injil ke satu daerah, ke Efesus misalnya, di situ pasti ada orang yang menyukai firman Tuhan yang dia sampaikan, menerima itu. Tetapi ada orang yang juga tidak suka pengajarannya itu, sehingga mereka mencoba memfitnah dia, menuduh dia dengan hal yang tidak baik supaya orang-orang tidak mau menerima firman atau Injil yang dibagikan oleh Rasul Paulus ini. Jadi dapat dikatakan bahwa surat 2 Korintus ini adalah surat curahan isi hati Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus maupun semua pembaca termasuk saudara dan saya saat ini ya. Di dalam buku survei Perjanjian Baru, surat 2 Korintus ini dibagi menjadi 13 tema besar. Dan ayat pembacaan kita pada pagi hari ini yang mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, termasuk dalam temanya yang ke-7 yang menekankan tentang karunia memberi. Artinya bahwa dalam 2 Korintus ini Paulus mau agar karunia memberi yang ada pada dirinya itu juga dibagikan kepada jemaat di Korintus, agar mereka juga mempunyai keinginan untuk dapat memberi dan berbagi kepada orang-orang lainnya. Jadi ini surat yang ditujukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebenarnya jika kita mau membahas tentang karunia memberi ini, kita harus melihat dulu di ayat-ayat sebelumnya, yaitu kitab 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan Paulus memberikan contoh-contoh bagaimana jemaat di Makedonia setelah mendapatkan kasih karunia dari Allah, walaupun saat itu mereka sedang dicobai dengan masalah yang sangat besar, dan rata-rata mereka adalah jemaat yang miskin, namun miskin secara finansial ya, namun mereka telah banyak memberi karena sukacita mereka atas kasih karunia yang telah mereka dapatkan itu. Mari kita lihat 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada kami. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.
Di sini Paulus menyaksikan apa yang dia lihat, bahwa jemaat di Makedonia ini dengan sukacita memberi sebanyak kemampuan mereka, bahkan ada yang memberi lebih dari kemampuan mereka. Dan mereka lakukan itu dengan tidak terpaksa, dengan tulus hati. Justru mereka memohon lagi kepada Paulus supaya mereka bisa mengambil bagian dalam pelayanan supaya kepada umat Allah. Dan mereka bukan hanya memberi uang mereka kepada pekerjaan pelayanan Allah, tetapi yang paling utama mereka menyerahkan diri mereka untuk dipakai Tuhan dalam pelayanan. Ketika kita baca 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 8, sebenarnya Paulus mengakui bahwa jemaat di Korintus sebenarnya unggul dalam segala hal. Di situ dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku. Aku menguji keikhlasan kasih kamu. Di sini jemaat di Korintus juga mempunyai iman, mempunyai pembicara-pembicara yang bertalenta, mempunyai pengetahuan, mempunyai antusias, dan terutama mereka mempunyai kasih. Itu sebabnya Paulus juga mendorong jemaat di Korintus supaya unggul dalam kerelaan memberi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, contoh-contoh dari jemaat di Makedonia ini yang Paulus terus pakai untuk memberikan dorongan bagi orang-orang di Korintus supaya mereka mencontohi jemaat di Makedonia dan mengobarkan kembali kegiatan semula mereka dalam hal memberi. Itulah sebabnya Paulus mengutus Titus untuk mengunjungi jemaat di Korintus untuk menanyakan komitmen yang telah mereka buat. Kita lihat komitmen apa yang telah jemaat di Korintus buat dalam 2 Korintus 8 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksananya itu. Hendaklah pelaksananya itu sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dalam perjalanan misi, dari pembacaan kita ini dapat kita lihat bahwa jemaat di Korintus telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka juga akan mengumpulkan persembahannya berupa uang untuk dikirim kepada jemaat atau orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Kenapa harus mengirimkan? Mengapa harus mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke orang-orang kudus yang di Yerusalem? Mari kita lihat surat 1 Korintus 16. Kita baca dari ayat 1 sampai yang keempat. Ini tentang pengumpulan persembahan kepada orang-orang kudus. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Pada hari pertama di tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu beroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka aku akan pergi bersama-sama. Maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Dalam perjalanan misi Paulus yang ketiga, Paulus telah mengumpulkan uang untuk membantu orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Dijelaskan bahwa jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, jemaat-jemaat yang ada di Filipi, Tesalonika, dan Berea telah memberikan uang persembahan mereka, meskipun kehidupan mereka juga sangat terbatas. Mereka berkekurangan dan mereka juga sangat miskin, tapi mereka telah memberikan persembahan mereka untuk membantu orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Itulah sebabnya Paulus mengutus Titus
dan beberapa orang untuk mendahulunya, dan untuk memastikan bahwa persembahan orang-orang di Korintus sudah siap, supaya persembahan atau komitmen yang mereka sampaikan itu menjadi nyata, atau dalam arti kata bahwa Paulus menuntut jemaat di Korintus untuk dapat bertanggung jawab dan menepati janji mereka, sehingga baik Paulus atau baik jemaat-jemaat di Korintus tidak merasa malu kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menabur sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang-orang mungkin ragu untuk memberi bagi Allah dengan murah hati, karena mereka khawatir tidak memiliki sisa untuk memenuhi kehidupan mereka sendiri. Itulah sebabnya Paulus meyakinkan jemaat yang ada di Korintus bahwa Allah sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Orang yang memberi hanya sedikit akan menuai sedikit juga, tetapi orang yang memberi banyak akan menuai banyak juga. Jangan biarkan kekurangan iman menghalangi kita untuk memberi dengan sukacita. Mari kita bandingkan ayatnya dengan ayat yang berkaitan dengan pembacaan kita. Yang pertama, Amsal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Next. Ini ayat-ayatnya yang berkaitan dengan pembacaan kita, yang menekankan tentang hal memberi. Amsal 11 ayat 24 sampai 25, di situ dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Selanjutnya, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Jadi ini berkaitan dengan apa yang berkat-berkat ya. Ketika kita bisa memberkati orang, maka kita juga akan diberkati. Dan yang terakhir, Galatia 6 ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada minggu ini Gereja Sinode Kristen Parosia memberikan tema yang sangat luar biasa bagi kami renungkan pada sepanjang minggu ini, yaitu diberkati untuk menjadi berkat, yang terambil dalam kitab 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Saya sangat yakin bahwa kita semua yang berjemaat di sini adalah keluarga maupun pribadi yang telah menerima berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan, di mana di dalam proses kehidupan kita Tuhan selalu memberikan kecukupan demi kecukupan, bahkan Tuhan memberikan berkat yang lebih kepada kita. Untuk itu kita harus terus bersyukur kepada Tuhan dengan cara membagikan berkat yang kita dapat untuk pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Ketika kita telah diberkati oleh Tuhan, maka sekarang giliran kita untuk menyatakan syukur dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Lihat sekeliling kita ya, ada banyak orang yang menengadah ke langit menantikan berkat atau jamahan kasih Tuhan lewat tangan-tangan kita. Ada orang-orang miskin, janda-janda, ada orang-orang yang tidak mampu, bahkan yatim piatu yang mungkin membutuhkan pertolongan dari kita. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, tugas kita adalah menjadi berkat bagi orang-orang itu. Dan kiranya kita melakukan itu dengan suka hati, bukan dengan terpaksa. Jadi ketika mendengarkan firman ini, ketika bapak-bapak ibu tergerak untuk membantu anak yatim piatu, jangan jauh-jauh. Saya dulu ya, saya juga yatim piatu. Bercanda ya. Walaupun yatim piatu, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu berikan kecukupan, bahkan lebih. Jadi ketika berkat-berkat yang Tuhan berikan, itu Tuhan mau supaya saya juga bisa membagikan kepada orang-orang lain. Dari pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini,
yang terambil dalam surat 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Ada 3 poin yang dapat kita ambil sebagai pedoman hidup kita, sebagai pusat perhatian kita, dan menjadi misi hidup kita yang harus kita terus lakukan sepanjang hidup kita ketika kita mau menjadi diberkati dan menjadi berkat. Poin pertama, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia bagi kita. Sekarang kita berfokus pada ayat pembacaan kita pagi hari ini. Yang saya ada berikan warna merah itu adalah poin pertama. Di situ dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Konteks pembacaan kita pada pagi hari ini memang berbicara tentang pengumpulan persembahan, kerelaan memberi kepada sesama, kepada pekerjaan pelayanan Tuhan, kepada orang-orang kudus. Dan di ibadah PA kemarin, di ibadah Selasa yang kemarin, ayat pembacaan ini saya ambil untuk kita renungkan bersama-sama, supaya saya juga bisa mendapatkan referensi dari jemaat ya yang datang pada hari Selasa. Jadi kita saling bertukar pikiran. Dan setelah dalam PA itu di bagian akhir kesimpulan, ada jemaat yang memberikan kesimpulan dari pembacaan kita di ibadah PA itu dengan sangat luar biasa, singkat, jelas, padat. Jadi jemaat yang hadir itu memberikan kesimpulan, jangan pelit. Jadi semua pembacaan yang kita baca PA yang kita mungkin kurang lebih hampir 1 jam itu kesimpulannya dari jemaat, jangan pelit. Dan saya setuju, memang betul. Karena ketika kita bilang kita mau menjadi berkat, tetapi kita pelit, tidak mungkin, mustahil. Jadi kesimpulan itu sangat luar biasa ya. Dan saya yakin yang kemarin datang ibadah PA tahu siapa orangnya, luar biasa. Ketika kita lihat kembali mengapa jemaat di Makedonia ini sangat antusias memberikan segala milik mereka, bahkan ada yang memberi lebih dari kemampuan mereka, bahkan mereka memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 1 menjelaskan bahwa mereka melakukan itu karena mereka telah menerima anugerah kasih karunia. Anugerah, ada banyak macam karunia rohani ya. Salah satunya adalah karunia memberi yang telah kita pelajari dari jemaat di Makedonia ini. Tetapi itu semua tidak akan berarti, itu semua akan sia-sia jika kita tidak menerima karunia yang paling utama dulu, yang paling besar yang Allah berikan bagi saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa kasih karunia yang telah kita dapat dari Allah adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dulu. Kita harus percaya kepada Dia sungguh-sungguh dulu. Kita percaya sepenuh hati bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dulu. Setelah itu baru kita akan memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Jadi ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, berarti kita telah diberikan kasih karunia, mendapatkan kasih karunia dari Allah. Dan setelah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, barulah kita memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16 di situ dikatakan, karena kepenuhannya, yaitu Tuhan Yesus ya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tadinya kita sulit untuk mengasihi orang lain, tetapi karena kita telah menerima Tuhan Yesus, kita telah menerima kasih karunia, akhirnya kita bisa mengasihi orang lain. Tadinya kita sulit untuk mendoakan orang lain, tetapi karena Tuhan Yesus, akhirnya kita bisa. Tadinya kita sulit untuk memberkati orang lain, membantu orang lain, tetapi karena Tuhan Yesus, tetapi karena kasih karunia yang telah kita terima, akhirnya kita bisa. Dan ini yang terjadi pada jemaat di Makedonia. Untuk itu, ketika saudara dan saya sudah memperoleh kasih karunia yang cuma-cuma ini, yang sebenarnya tidak layak kita terima, maka kita juga harus membagikannya kepada orang lain yang belum menerimanya. Ada banyak orang-orang yang belum menerima kasih karunia ya. Dan mereka perlu juga diberitakan Injil supaya mereka juga bisa ketika mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, mereka juga bisa memperoleh kasih karunia. Kita harus menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya supaya mereka juga memperoleh kasih karunia. Dan kita harus berbuat baik kepada semua orang supaya mereka ketika melihat perbuatan baik kita di hadapan mereka akan mengatakan bahwa berbeda orang Kristen dengan kehidupan orang lain. Ketika mereka buat kebaikan
mereka betul-betul tulus. Dan ketika kita berbuat seperti itu, kita sedang memancarkan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dan itu bisa menjadi kesaksian. Dan ketika orang-orang melihat kebaikan kita itu, mereka bisa percaya kepada Allah Bapa di surga. Matius 5 ayat 16 di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kita sudah menerima kasih karunia dan yang dianugerahkan Allah bagi kita, yaitu Tuhan Yesus. Maka kita juga harus memaksimalkan karunia demi karunia yang kita dapatkan setelah kita menerima Tuhan Yesus itu. Seperti jemaat di Makedonia, ketika mereka telah menerima kasih karunia, maka mereka tidak takut untuk mengorbankan seluruh harta mereka, memberikan uang-uang mereka, bahkan hati mereka atau diri mereka untuk melayani Tuhan. Dan walaupun mereka sangat miskin, tetapi mereka punya hati untuk memberi, karena mereka telah mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat. Ini yang penting harus kita lakukan. Saudara dan saya telah menerima kasih karunia. Kita telah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu berarti kita ketika kita menghidupi itu, kita akan memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Maka kita harus mempergunakan itu. Karunia rohani, karunia memberi kita untuk memberkati orang lain. Poin yang kedua, Allah mencukupi kebutuhan kita. Saya beri tanda warna biru, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Belajar dari jemaat di Makedonia dan juga Korintus, di mana mereka memberi walaupun sebenarnya mereka kekurangan, tetapi mereka beriman bahwa Allah akan memelihara kehidupan mereka, sehingga bukan hanya uang mereka, diri mereka juga mereka persembahkan bagi Tuhan. Apakah iman yang mereka miliki itu ada pada diri kita saat ini, sehingga kita juga mau membagikan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita untuk memberkati orang lain tanpa rasa takut? Yang lebih penting, apakah iman yang ada pada jemaat di Makedonia saat itu ada pada kita saat ini juga, sehingga kita juga mau menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang lain? Saya pikir pertanyaan ini kita masing-masing menjawab secara pribadi dengan Tuhan, karena Tuhan yang mengetahui hati kita. Roma 15 ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang menyercai engkau telah mengenai aku. Ketika Tuhan telah memberkati kita dengan sangat berlimpah, dan kelebihan kita itu kita wajib mempergunakan untuk menolong orang-orang yang lemah. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kasih buat kita, jangan kita pakai untuk kesenangan sendiri, tetapi harus kita pakai untuk kepentingan bersama. Karena kita lihat di ayatnya yang ketiga itu, di situ dikatakan karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Kalau kita mengaku bahwa kita ini anak Tuhan, kita ini pengikut Kristus, kita harus mencontohi Tuhan Yesus itu. Di mana Tuhan Yesus itu di surga, di tahta yang tinggi. Saya yakin tidak ada sakit di sana, tapi Tuhan Yesus mau turun ke dunia ini, mau menderita, mau sengsara, mati di kayu salib untuk kita. Itu semua karena Tuhan Yesus tidak memikirkan diri sendiri. Kalau Tuhan Yesus mau tidak selamatkan kita bisa, tapi karena Tuhan Yesus tidak memikirkan diri sendiri, Tuhan Yesus datang. Sehingga kita juga harus mencontohi Tuhan kita ini. Kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan poin yang ketiga, saya berikan warna hijau. Allah melebihkan berkat supaya kita menjadi berkat. Di situ dikatakan, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kata kebajikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, next. Kata kebajikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebaikan, perbuatan baik, jasa, sesuatu yang mendatangkan untung, ya.
Jadi ketika Allah melebihkan berkat bagi kehidupan kita, artinya kita harus pakai untuk berbuat baik, kebaikan, berbuat baik, menjadi jasa bagi orang lain, terus menjadikan itu sebagai sesuatu yang mendatangkan untung bagi orang lain juga. Seperti yang sudah saya jelaskan di poin pertama tadi, bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya bagi kita, sehingga kita yang percaya kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, tidak akan binasa, dan kita juga akan beroleh kasih karunia demi kasih karunia selama hidup kita. Salah satunya adalah karunia memberi. Jadi kalau kita memperoleh kasih karunia demi kasih, ada banyak kasih karunia-karunia rohani ya, karunia berkhotbah, dan karunia memberi ini adalah salah satu karunia rohani. Jadi orang yang memiliki karunia memberi, biasanya dia suka sekali membantu orang lain. Semua berkat yang dia miliki dari Tuhan biasanya dia sisihkan secara khusus untuk memberkati orang lain. Jadi orang yang mempunyai karunia memberi ini biasanya dia tidak tenang kalau berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada dia, dia tidak salurkan itu kepada orang lain. Dia sangat suka memberkati orang lain, tetapi tanpa buat konten ya. Jadi dia kasih orang di pinggir jalan uang, tapi kamera jalan, terus upload. Itu perlu dipertanyakan ya, karena dia berbuat baik, dia memberkati untuk menjadi diberkati juga. Dia berbuat baik kepada orang, tapi kameranya jalan, terus konten AdSense, dan dia mendapatkan uang juga dari situ. Dan pada ibadah PA kemarin kita juga telah membahas ya, agak berdebat atau agak lama di situ tentang orang yang memberi, konten kreator ya, yang memberi tetapi membuat konten dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga Kristen atau gereja kepada orang-orang yang mungkin terkena bantuan. Katanya sama-sama dokumentasi. Kalau menurut saya konten kreator, mereka membuat konten itu atas kehendak mereka sendiri, atas pemikiran mereka sendiri, jadi tidak diatur. Tetapi kalau lembaga-lembaga gereja melakukan sebuah pemberian kasih atau bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana, mungkin itu semua bukan dilakukan perorangannya, itu biasanya berkaitan dengan lembaga, sinode, atau bantuan-bantuan donatur jemaat, sehingga perlu diadakan dokumentasi sebagai pertanggungjawaban. Dan ini berbeda ya dengan konten-konten kreator yang memberikan bantuan tetapi ujung-ujung konten lagi, ujung-ujung konten. Dan saya kalau nonton itu saya paling cepat next ya, mendingan nonton berita Sambo daripada nonton itu bantuan-bantuan. Jadi bagaimana kita bisa diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang? Pertama-tama kita harus merasakan berkat terlebih dahulu. Kita harus merasakan kasih karunia yang betul-betul terlebih dahulu, baru kita bisa menjadi berkat. Kasih karunia yang paling utama yang harus kita dapatkan adalah kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena itu adalah karunia terbesar yang Allah berikan bagi kita. Setelah itu kita akan mendapat karunia-karunia yang Tuhan, karunia-karunia demi kasih karunia demi kasih karunia yang memampukan kita untuk berbuat kebaikan. Setelah kita mendapatkan dua hal ini, baru kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena karunia memberi yang ada pada kita itu yang memampukan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ayat terakhir yang ingin saya bacakan bagi kita semua untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini terdapat dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Yakobus 2, bukan saya ya, kitab Yakobus. Ini mungkin maksudnya bapak saya namakan saya Yakobus, Pak, kalau berkhotbah membaca ayat ini lebih menjiwai. Puji Tuhan. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, di situ dikatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan,
kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Setiap minggu kita ke gereja, kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita menyanyi bahwa aku mau sepertimu Tuhan. Kita mengatakan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, prajurit Kristus, pengikut Kristus. Tetapi dalam praktek kehidupan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ayat terakhir ini mau mengumpamakannya sebagai iman yang mati. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu, jemaat semua yang di sini telah diberkati oleh Tuhan dan telah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Raja dan Juru Selamat. Kita telah dikaruniakan dan kita berbuat baik kepada orang lain karena buah dari iman kita kepada Tuhan Yesus itu. Ketika kita berbuat baik, jangan kita berbuat baik karena kita berkata bahwa kita mampu. Tetapi biarlah ketika kita berbuat baik itu karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Artinya kita adalah orang-orang yang dengan sungguh-sungguh telah menyatakan iman dan percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sehingga buah dari iman kita kepada Tuhan Yesus itulah yang memampukan saya dan saudara untuk dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami, dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar ini, Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga firman Tuhan yang sederhana, yang singkat ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, bahwa kami telah diberkati, kami telah diberikan kasih karunia yang luar biasa dari Allah Bapa, dan buah daripada itu kami juga mau menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan, kiranya Engkau mau menolong kami, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan menjadi pedoman untuk menuntun kami dalam aktivitas kami dalam minggu ini. Tuhan, kami siap menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.